Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada satu hari ini. Diambil dari kitab Efesus pasal 5, ayatnya yang kedua. Demikianlah bunyinya. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dunia diawali dengan kasih. Allah menciptakan dunia dengan kasih-Nya. Dan Tuhan menciptakan sepasang laki-laki dan wanita, Adam dan Hawa. Mereka mengisi bumi ini dengan kasih. Tuhan berkata kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itu diawali dengan kasih. Dan barangkali kita setuju bahwasanya kita bisa hidup hingga pada saat ini adalah karena kasih. Karena itu kasih dan mengasihi itu sangat penting kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Praktek tentang kasih setiap saat akan kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi mungkin praktek kasih yang sering kita lakukan belum sempurna, belum sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus ini, agar kita hidup di dalam kasih. Dan kasih yang akan kita lakukan adalah kasih seperti yang dipraktekkan oleh Yesus Kristus. Setiap orang belajar dari Tuhan Yesus tentang kasih. Karena tidak ada kita yang sempurna mengasihi siapapun. Hanya Yesus yang sempurna mengasihi semua orang. Karena kita yang hidup pada saat ini belajar meneladani Yesus Kristus menjadi tokoh kasih yang terbesar di tengah-tengah dunia ini. Paulus mengatakan bahwa Yesus telah mengasihi dunia dengan menyerahkan dirinya kepada kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus meninggalkan tahta kemuliaannya. Dia meninggalkan kehormatan, meninggalkan keagungan kemuliaan di sorga. Dan hidup bersama-sama dengan manusia. Tanpa kemuliaan, dia berjalan di dunia ini. Mengasihi siapa saja. Dari berbagai kalangan, dari berbagai derajat dan pendidikan, dia cintai dan kasihi dengan tujuan supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara, dari praktek Yesus mengasihi, kita belajar untuk mengasihi dengan benar. Apakah itu? Yang pertama adalah mengasihi itu menerima dan memberi. Bagai dua tangan, satu ketika kita menerima, tetapi satu ketika dia memberi. Sama seperti Tuhan Yesus, satu ketika dia menerima hormat dari banyak orang, tetapi satu ketika dia memberi kasih kepada banyak orang. Yang kedua, kasih perlu disinari dengan kasih agape. Masing-masing kita punya kasih. Tetapi kasih yang ada pada kita perlu disinari dengan kasih Kristus. Sehingga kasih kita itu adalah kasih yang benar. Yaitu kasih yang mau berkorban. Tetapi bukan kasih yang mau jadi korban. Kasih yang berkorban adalah kasih yang rela memberi waktu. Rela untuk memberi tenaga, pikiran, dan materi yang ada pada kita tanpa pamrih, tanpa meminta balas.
Karena firman Tuhan di ayat yang lain berkata, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Dan Tuhan dari tempat yang tersembunyi membalas apa yang kita perbuat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kasih tanpa syarat. Yesus mengasihi banyak orang tanpa syarat. Demikian ketika kita mengasihi di dunia ini, orang tua mengasihi anak, kasihilah anak itu tanpa syarat. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami tanpa syarat. Demikian kasih kepada sesama manusia tanpa ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Ketika kita mengasihi, kasihilah. Kasih yang didorong oleh cinta kita kepada Tuhan. Demikian kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kasih itu memaafkan. Sama seperti Kristus memaafkan kita, mengampuni kesalahan kita. Demikian dalam kitab Efesus ini dituntut kepada kita juga untuk punya kekuatan, untuk punya kemampuan dan kerelaan untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Untuk memaafkan orang-orang yang telah membuat hati kita terluka. Karena memaafkan itu adalah ilahi. Dan Tuhan mau kita melakukan sebuah tindakan yang ilahi. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, inti dari ayat ini, marilah kita mengasihi dengan murni. Seperti kita minum air putih, kita menginginkan air yang murni, air yang jernih, air yang tidak ada kotorannya. Demikian air yang berisi tentang kasih itu adalah kasih yang murni, yang akan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka hidup kita akan menjadi lebih hidup bila kita dapat mengasihi satu dengan yang lain. Maka tubuh Kristus akan dapat bekerja bila kita mengasihi satu dengan yang lain. Maka setiap rumah tangga akan merasakan suasana sorga ketika di dalam rumah tangga ada kasih yang datangnya dari Tuhan. Karena itu saudara, selamat kita mempraktekkan kasih itu. Kasih Tuhan kita praktekkan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan pekerjaan kita. Maka ada damai sejahtera, ada sukacita yang abadi ketika kita sanggup untuk melakukannya. Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di hadapan-Mu pada saat ini. Adalah karena kasih-Mu yang begitu besar. Setiap pagi, setiap waktu, setiap malam Tuhan mengasihi kami. Tiada henti Engkau mencari kami, tiada henti Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu kapasitas kasih kami. Mungkin kasih kami semakin berkurang, tetapi kami bersyukur untuk firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami, memenuhi hati kami dengan kasih Tuhan. Sehingga ketika kami sudah Engkau kasihi, maka kasih yang daripada-Mu dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka ada kelegaan, ada sukacita, ada pengharapan, ada hidup yang lebih nikmat ketika kami dapat mengasihi satu dengan yang lain. Ajarkanlah kaum ibu untuk mengasihi anak dan suaminya. Ajarkanlah kaum bapak untuk mengasihi istri dan anak-anaknya. Ajarkanlah anak-anak untuk mengasihi orang tuanya. Ajarkanlah setiap yang bersaudara mengasihi saudaranya dengan yang baik dan benar. Ajarkan kami untuk dapat memaafkan. Ajarkan kami untuk saling memberi dan menerima. Ajarkan kami untuk setiap hari dapat berkorban untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Agar hidup kami menjadi lebih hidup. Agar hidup kami lebih melegakan ketika kasih itu kami praktekkan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.